Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nadia Ramadhaning Tias dari program studi Akuntansi Syariah kelas 5C. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber hukum akuntansi syariah. Jadi, apa saja sih sumber hukum akuntansi syariah itu? Sebelumnya, kita bahas dulu sumber hukum syariah. Jadi, sumber hukum syariah adalah apa yang menjadi rujukan atau referensi untuk menilai atau menentukan suatu aktivitas sebagai halal atau haram suatu aktivitas tersebut. Apakah sudah sesuai syariah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala atau belum? Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Sumber hukum Islam itu ada 4, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Al-Quran adalah kalamullah atau firman Allah yang mana manfaatnya untuk pedoman umat muslim. Dalam Al-Quran, surat An-Najm ayat 4 dan 5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In huwa illa wahyu yuha. 'Allamahu syadidul quwa. Yang artinya tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat. Allah menurunkan Al-Quran dengan perantara Rasulullah SAW untuk menyebarluaskan kepada umat muslim, agar umat muslim menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dalam dunia. As-Sunnah merupakan perilaku, ucapan atau tutur kata, dan ketetapan-ketetapan Rasulullah SAW dalam menjalankan hidupnya. Dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 80, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Yang artinya, barang siapa mentaati Rasul, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. As-Sunnah menjelaskan secara terperinci untuk membantu umat muslim dalam menguatkan hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran yang bersifat umum, dengan Rasulullah sebagai tauladan dalam menjalankan perintah Allah. Sebagai contoh, dalam Al-Quran telah memerintahkan beribadah sholat, namun di dalamnya tidak ada suatu hal yang terperinci, maka dengan As-Sunnah dijelaskan kaidah-kaidahnya. Lalu bagaimana jika ada permasalahan baru setelah Rasulullah wafat? Terdapat ijma, yaitu kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu ketetapan setelah wafatnya Rasulullah dengan suatu proses pengumpulan perkara dan memberikan hukum atasnya serta meyakininya. Dengan wafatnya Rasulullah,
pasti banyak ikhtilaf antar para khalifah dan sahabat karena tidak ada lagi yang dijadikan tauladan dalam hidup. Maka dengan ijtihad para khalifah dan sahabat membentuk ijma sebagai pembantu hukum. Dengan proses pengumpulan peristiwa atau kasus baik dalam suatu hal yang lama atau hal yang baru dalam memberi hukum atasnya serta meyakininya. Tingkatan ijma terdapat 3, yaitu ijma syar'i, ijma sukuti, dan ijma pada permasalahan pokok. Jika ada permasalahan yang tidak ada hukumnya dalam Al-Quran dan Sunnah, bagaimana? Menggunakan hukum kias. Kias merupakan suatu proses mengukurkan sesuatu atas lainnya dan mempersamakan atau pengakuan sesuatu dengan sejenisnya. Contoh dalam kasus seperti hukum narkotika tidak disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Selain itu, pada zaman Rasulullah belum ada narkotika. Maka para ulama dan ahli ijtihad kemudian menganalogikan narkotika ini sebagai khamar atau minuman yang memabukkan. Tujuan hukum Islam yakni yang pertama menjaga agama, yang kedua menjaga jiwa, yang ketiga menjaga akal, dan yang keempat menjaga keturunan, dan yang terakhir menjaga harta. Dasar-dasar ajaran Islami terdapat 3, yaitu yang pertama akidah atau landasan hukum, yang kedua syariah atau pokok-pokok ajaran Islam, kemudian yang terakhir akhlak atau perilaku yang mengatur antara perbuatan kepada Allah dan manusia. Nah, demikian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila masih ada kekeliruan dan kurang jelas dalam penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.